Oke, selamat datang di video kedua ya. Jadi kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai reaksi hidrolisis dan cara menghitung pH dari suatu garam pada hidrolisis ya. Nah, jadi fokus utama dari video ini atau pembahasan kali ini adalah dua dua indikator ini ya, teman-teman semua. Silahkan kalian baca ya. Nah, kemudian kita akan masuk aja langsung ya ke pengertian dari hidrolisis. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal macam-macam garam ya, ada garam asam, garam basa, dan garam netral. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu mengapa ada garam yang sifatnya asam dan garam yang sifatnya basa gitu ya. Nah, jadi hidrolisis sendiri pengertiannya ya, hidro itu adalah air dan lisis itu adalah penguraian atau pemecahan ya. Jadi contohnya di sini kalau kalian lihat lisis itu ya H2O ini akan terpecah nih nanti ya. Karena hidro sendiri adalah air, lisis itu pecah atau penguraian ya. Menjadi apa? Menjadi H+ ataupun OH-. Nah, nanti si H+ ataupun OH- ini yang nantinya akan bereaksi dengan salah satu ion yang ada di garam atau salah dua ion yang ada di garam gitu ya. Atau malah tidak bereaksi dengan garam gitu. Makanya nanti kalian bisa cek ya di slide selanjutnya nanti penjelasannya ya. Jadi intinya adalah hidrolisis adalah suatu reaksi pemecahan atau penguraian ya. Tadi ya, lisis itu artinya pecah atau penguraian molekul air oleh ion-ion penyusun garam. Nah, jadi yang mecahin air ini adalah ion-ion penyusun garam. Kita lihat ya aturannya ya. Aturannya adalah hanya ion yang berasal dari spesies lemah. Nah, jadi hanya yang lemah aja nih yang memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan air. Tuh ingat ya, jadi yang bisa bereaksi hanya yang lemah saja. Alasannya kenapa, Sir? Alasannya karena ion spesies yang kuat ini bersifat inert atau tidak dapat bereaksi ya. Jadi arti inert itu adalah tidak dapat bereaksi. Kenapa tidak dapat bereaksi? Ya sebenarnya karena dia sudah stabil atau dia sudah dalam kondisi yang energinya sudah sangat rendah. Ya, jadi kayak kalian misalnya udah capek ya seharian sekolah, nah kalian disuruh main basket lagi atau disuruh kerja lagi gitu ya, setelah pulang sekolah ya pasti kalian akan lemes dan capek gitu kan, udah nggak mau lagi. Nah sama zat yang inert itu udah tidak mau bereaksi lagi gitu ya. Jadi nanti di dalam air dia akan melayang-layang aja tuh sebagai ion-ion. Nah, dari spesies yang kuat. Contohnya kayak apa, Sir? Contohnya kayak Na+, Cl- gitu ya. SO42-, terus ada Ca2+. Nah, itu dia ion-ion yang inert. Artinya dia sudah tidak mau bereaksi lagi dengan siapa? Dengan air ya. Gitu. Bukan dengan misalnya senyawa yang lain, bukan, tapi dengan air. Karena kita ngomongin tentang hidrolisis, yaitu hidro adalah air, lisis itu adalah penguraian, gitu ya. Nah, makanya di sini tulisannya bertindak murni sebagai ion spektator. Nah, spektator itu kalau misalnya ada yang main game di sini, ya game kompetitif, spektator tuh adalah yang ngeliat gitu ya, yang menonton gitu. Jadi dia cuman ion penonton saja, jadi nggak bereaksi dia. Kalau ada yang mau bereaksi silahkan gitu, jangan saya gitu yang bereaksi gitu kata ion-ion yang kuat ini gitu ya. Makanya gambarnya di sini dia akan melihat saja si air ini nanti bereaksi dengan yang lemah gitu. Oke. Nah, nantinya tingkat terjadinya hidrolisis itu ada tiga macam ya. Yang pertama adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, jadi sebagian ini artinya adalah terjadi jika hanya satu jenis ion yang bereaksi dengan air. Nah, maksudnya apa? Maksudnya anion atau kation ini berasal dari spesies yang lemah gitu ya. Jadi salah satu aja nih, entah anionnya yang lemah atau kationnya yang lemah atau asamnya yang lemah atau basanya yang lemah gitu ya. Nah, berlaku untuk apa? Garam asam dan garam basa gitu. Jadi kalau misalnya garam asam berarti yang lemah itu adalah yang basa ya. Sedangkan kalau garamnya basa berarti asamnya lemah gitu. Kan yang lebih dominan atau yang lebih mendominasi di video sebelumnya itu adalah yang
kuat gitu ya. Ketika kuat sama lemah ya sifat yang menonjol adalah yang kuat gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah hidrolisis total. Nah, di mana hidrolisis total artinya semuanya terhidrolisis ya. Artinya mereka berasal dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Itu artinya adalah hidrolisis total. Tapi kalau Sir di sini tidak akan memberikan soal hidrolisis total ya. Karena ya mungkin ada satu tapi bukan untuk difokuskan ya. Yang biasanya difokuskan itu adalah yang poin yang pertama ini gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah yang tidak terhidrolisis. Nah, artinya apa? Artinya dua-dua zat penyusunnya ini ya, baik asam maupun basa berasal dari yang kuat gitu. Jadi, nantinya ion-ion yang terbentuk atau garam-garam ini, garam-garam yang terbentuk itu adalah berasal dari ion-ion yang kuat kan. Nah, makanya nanti ion-ion ini akan menjadi pengamat saja ya, spektator tadi gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya mengenai tingkatan terjadinya hidrolisis beserta apa tadi pengertian dari hidrolisis. Selanjutnya kita akan coba melihat contoh ya. Nah, contohnya adalah CH3COONA. Nah, apa ini CH3COONA? Berarti suatu garam yang berasal dari CH3COOH plus NaOH gitu ya. Nah, di sini kalian bisa mendefinisikan bahwa CH3COOH itu merupakan asam kuat, asam lemah, asam lemah. Sedangkan NaOH itu adalah dari basa kuat, gitu ya. Nah, dari sini kalian akan mengetahui bahwa, oh, spesi atau bagian yang nantinya terhidrolisis adalah bagian yang berasal dari yang lemah, gitu ya. Sedangkan bagian dari yang kuat ini akan menjadi ion spektator atau yang kita sebut sebagai penonton tadi ya. Sehingga nantinya dari CH3CONA nanti akan terbentuk ion Na+ beserta ion CH3COO- ya. Nah, ion Na+ ini atau kation Na+ ini tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena berasal dari yang kuat gitu. Sedangkan ion yang berasal dari yang lemah atau CH3COO- ini akan mengalami hidrolisis gitu ya. Nah, nanti reaksinya apa? Ingat tadi hidrolisis, hidro itu adalah air, lisis itu pecah. Berarti ketika si ion CH3COO- ini bereaksi dengan air, maka air ini akan terbentuk atau terpecah menjadi apa? H+ dan OH- ya. Kalau minus sama minus kan dia nggak akan mau ya. Makanya nanti si H+ inilah yang nantinya akan bersatu dengan CH3COO- menghasilkan CH3COOH ya. Dan OH- nanti akan sendirian gitu ya. Dia akan melayang-layang di dalam larutan tersebut. Nah, karena adanya OH- inilah yang menyebabkan garam itu bersifat basa gitu ya. Nah, biasanya ada yang nanya nih, lah Sir, itu kan ada CH3COOH Sir. Kok dia kan asam Sir. Kok dia nggak apa namanya? Nggak asam gitu ya. Nah, balik lagi, CH3COOH ini adalah asam lemah kan? Lemah. Sedangkan OH- ini adalah basa kuat. Nah, kira-kira menurut kalian, siapa yang lebih mendominasi? Apakah yang kuat atau yang lemah? Ya pastinya yang kuat. Nah, sehingga nanti pH-nya itu akan basa. Karena OH- itu adalah basa kuat. Sama kayak nanti ketika ada H+ di dalam larutan tersebut, dan misalnya ada NH4OH gitu ya, atau basa lemah misalnya. Ya pasti yang mendominasi adalah si asam kuatnya gitu ya. Maka kesimpulannya adalah pelepasan ion hidroksida atau OH- secara langsung mengubah kesetimbangan air, membuat larutan bersifat basa atau pH-nya di atas 7. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya asam gimana, Sir? Kalau jadi asam itu kalian bisa lihat di sini ya untuk reaksinya. Di mana reaksinya sendiri itu adalah ketika ada contoh garam NH4Cl. Nah, NH4Cl itu kan terbentuk dari NH4 plus ditambah Cl minus ya. Nah, ingat, Cl minus ini berasal dari
asam kuat ya kan, yaitu HCl. Makanya Sir minta kalian untuk menghafalkan list ya asam-asam kuat maupun basa-basa kuat. Supaya apa? Supaya di sini kalian bisa terbantu mengenai siapa spesi atau bagian yang kuat, siapa spesi atau bagian yang lemah gitu ya. Nah, sedangkan NH4 plusnya ini adalah bagian yang lemah, dan yang lemah inilah bisa bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Sedangkan yang Cl- itu tidak bisa ya. Seperti itu. Sehingga nanti ketika NH4 plus ini bereaksi dengan air atau H2O, nah maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan NH4OH ya, NH4 NH3 ya. Jadi si H plusnya itu dikasih sama NH4 gitu. Bukan NH4OH tapi NH4 NH3 ya. Ya bisa juga sih NH4OH juga bisa sebenarnya. Karena kan dia terbentuk menjadi OH- tambah H plus ya. Jadi kalian mau nulis NH3 boleh, NH4OH juga boleh ya. NH4OH, tapi kalau NH4OH nanti ditambah H plus. Dan kalian kan sudah tahu ya bahwa H plus dan H3O plus itu adalah sinonim ya, atau sama aja gitu. Jadi reaksinya terserah nih, kalian mau nulis yang NH3 menjadi H3O plus boleh, atau NH4OH menjadi H plus juga boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi balik lagi ya, bahwa bagian H3O plus atau H plus itu adalah asam kuat ya. Jadi kan asam kuat itu yang mudah melepas H plus ya. Makanya H plus itu ya udah pasti asamnya kuat. Sedangkan NH3 atau NH4OH ini merupakan basa lemah. Nah, antara asam kuat dan basa lemah, siapa yang lebih mendominasi? Ya pasti H plus atau H3O plusnya ya yang kuatnya. Maka di sini kesimpulannya adalah kehadiran ion hidronium atau H3O plus ataupun proton atau H plus gitu ya, mendominasi, membuat apa? Larutan bersifat asam atau pH-nya di bawah 7 gitu. Oke, semoga kalian bisa memahami mengenai hidrolisis ini ya. Jadi kenapa dia bersifat asam ataupun basa, semoga bisa paham. Nah, karena selanjutnya di video selanjutnya kita akan mulai nanti hitung-hitungan ya. Jadi gimana sih nanti perhitungannya atau perhitungan kuantitatifnya itu seperti apa. Kalau ini kan masih dasar teorinya ya, seperti itu. Oke, kalau gitu serakhiri sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.